Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Amelia, NIM 1930604086 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh pasal 22 dan 23. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Objek PPh pasal 22 adalah suatu kegiatan. Kegiatan yang dimaksud ini merupakan meliputi impor barang, ekspor barang tertentu, penjualan barang tertentu, atau penjualan kepada pembeli tertentu. Sifat pemungutan. Pemungutan pasal 22 dapat bersifat final dan tidak final. Pemungutan pajak bersifat final artinya pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak melalui pemungutan oleh pihak lain dalam tahun berjalan tersebut tidak dapat dikreditkan pada total PPh yang terhutang pada akhir suatu tahun saat pengisian SPT tahunan PPh. Pemungutan pajak bersifat tidak final berarti pajak yang sudah dipungut oleh pemungut atau dibayarkan dapat dikreditkan atau diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahunan berjalan oleh wajib pajak yang dipungut. Menghitung PPh pasal 22. PPh pasal 22 dihitung dengan mengalihkan tarif dan dasar pengenaan pajak dalam PPh pasal 22 meliputi nilai impor, nilai ekspor, dan harga beli atas pembelian barang oleh instansi tertentu atau harga jual atas penjualan hasil produksi oleh usaha bidang tertentu. Pajak penghasilan pasal 23 yang disingkat dengan PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri atau orang pribadi dan badan dan bentuk usaha tetap yang berasal dari model penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Berikut ini pihak-pihak yang termasuk pemotong PPh pasal 23. 1. Badan pemerintah. 2. Subjek pajak badan dalam negeri. 3. Penyelenggara kegiatan. 4. Bentuk usaha tetap. 5. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya. 6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh pasal 23. Penerima penghasilan yang dikenai atau subjek PPh pasal 23 ayat 1 wajib pajak dalam negeri atau orang pribadi dan badan. 2. Bentuk usaha tetap. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu 1. Dividen. 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. 3. Royalti. 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. 5. Sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lainnya. 6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. Ada beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 atau bukan objek PPh pasal 23 sesuai dengan pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh terbatas sebagai
wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. 4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. 5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Menghitung PPh pasal 23. PPh pasal 23 dihitung dengan mengalihkan tarif dan jumlah bruto penghasilan yang diperoleh hasil sebagai berikut. PPh pasal 23 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan dasar pajak dasar. Pengenaan pajak sama dengan jumlah penghasilan tarif dari dibagi menjadi 2. Yang pertama itu tarif 15% dikenakan atas penghasilan berupa 1 dividen, 2 bunga, 3 royalti, 4 hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong. PPh pasal 21. Kedua, tarif 2% dikenakan atas penghasilan berupa 1 sewa, 2 imbalan jasa yang tidak dipotong PPh pasal 21. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.